minum gitu. Istilahnya gitu kan ya. Yang kedelapan, tabitu ya. Tabitu ala taubat. Orang yang menetapkan taubatnya ya. Tabitu ala taubatihi, orang yang menetapkan taubatnya. Orang taubat dibenci iblis. Orang nggak pernah taubat, iblis bilang benar. Kenapa? Orang kalau nggak taubat sampai mati dia nggak taubat, jadi teman iblis di neraka. Karena iblis udah divonis sama Allah masuk neraka, maka iblis mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam neraka. Maka orang yang taubat iblis benci benar. Iblis gedek benar sama orang yang taubat. Kenapa? Kalau orang taubatnya benar, sekali istighfar diterima oleh Allah taubatnya. Maka orang yang tabitu ala taubati, orang yang taubatnya itu benar, menetapkan istiqomah dengan taubatnya, aku perangi dia Muhammad. Tuh, tukang mabuk, tukang judi, tukang main perempuan taubat. Temannya datang dah. Ya, mabuk yuk, angkat bir, dia bintang, mati nih, koka, sampahnya topi miring, Raja Wali, Grinson, Brandy, gitu kan. Kalau gue ditawat deh, gue bayarin, boleh deh, bayarin mah. Kan tawatnya kan bahaya lagi kan. Tuh, ya kan? Tuh, ya kayak kita ke jembatan tinggi yuk, gak punya duit, gue bayarin, boleh deh kita nyobain dah, gitu kan. Ini bahaya juga, kenapa? Asyariku bisyarihi syaruhu. Berserikat dalam kejahatan, jahat pula hukumnya. Maka orang yang menetapkan taubatnya menjadi musuh iblis, sangat benci iblis. Karena taubat itu gampang apa susah? Susah taubat, temannya banyak. Ya, tuh kesempatan ada. Makanya kalau orang tobat itu niatnya harus kenceng. Karena setiap kejahatan bukan hanya ada kesempatan tapi ada niat. Nih, orang niat ada kesempatan kagak ada, nggak jadi kejahatan. Ya kan? Tuh, orang kesempatannya ada, niatnya kagak ada, nggak ada juga. Terkadang setan memberikan kesempatan dan niat untuk melaksanakan sebuah dosa terjadilah seperti itu. Ada umpamanya motor kuncinya ketinggalan nyantel di motor, ada orang nggak niat untuk nyolong, kira motor hilang nggak? Nggak hilang, nggak niat. Tapi kalau niat diusahakan tuh, pakai kunci apapun juga dibongkar ke motor. Kenapa? Kesempatan dan niat itu ada. Yang berikutnya, mutawarraun anil haram, orang yang warok dengan atas barang-barang yang diharamkan. Orangnya menjaga apik, makanya halal terus. Aku benci, aku meperangi mereka ya Muhammad. Kalau ada umatmu yang warok, menjadi orang yang muru'ah, orang yang menjaga dirinya dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Aku benci ya Muhammad. Ya, makanya apik bener. Tuh, kayak ibadah bulan puasa. Ya, puasa kan kita dididik tuh, jadi orang yang warokan bulan puasa. Tempe, sikat habis maghrib, ya kan? Tuh, ayam serbu habis maghrib, es kelapa halal habis maghrib, es cendol boleh diminum habis maghrib. Bini sendiri si Edi sikat habis taraweh, habis maghrib pendekan deh, jangan nafsu benar. Kadang kita kan lihat puasa membentuk sifat warok, sifat muru'ah, mana yang halal, mana yang haram telah dilarang dan disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman sekarang orang kan pakai motonya kan AIDS, ya, AIDS. Asal itu duit, sikat, halal, haram, hatam. Yang penting gua kenyang. Sebuah detik, ya kan tuh. Tuh, yang penting gaya. Nah, celana Levi's, wow, ya Levi's, ya jaket Levi's, mereknya Lee, gitu kan. Tuh, jam tangannya hebat. Tapi boleh ngutang semua. Jam tangannya. Nah, boleh ngutang semuanya kan itu kan. Ya, cincin ganas turi, udah miskin nggak tahu diri. Nah, kan gitu kan. Tuh kan bahaya ini kan. Kenapa? Oh, hidupnya itu glamor, ya. Padahal apa sih arti glamor dalam kehidupan manusia? Hanya pandangan semu saja. Artis cantik di make up. Coba artis lagi ngeten di WC sama jeleknya, ya. Lalu lagi ya, yang ke-10 adalah mukminun yadamu ala taharah. Mukmin yang mendawamkan, membiasakan bersuci, ya, anti batal wudu. Ya, aku benci ya Muhammad, kata iblis. Pada mukmin yang menjaga kesucian badannya, kesucian hatinya dengan terus dia berwudu dan istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku benci ya Muhammad kalau ada umatmu yang senantiasa menjaga wudunya. Yang ke-11 wal hadiya asyara mu'minun katsirun shadaqah. Aku benci ya Muhammad, aku perangi mereka, kata iblis, pada mukmin yang perbanyak sedekah. Ya, tolong nolongin
ngasih anak yatim, ngasih janda, pakai miskin, kandung apa, zakat, infak, sedekah rajin, aku benci ya Muhammad. Tapi kalau ada orang mukmin, umat Islam yang bakhil, medit, pelit, korek, kebina-bina teuing, beli 17 setan, budut kasiran, boro-boro duitnya diminta, dosanya diminta nggak dikasih. Ya, habis ngopi, apa saya dijemur diseduh lagi, gitu kan. Tuh masak ikan di presto, jangankan dagingnya, tulangnya bisa dimakan. Ini habis kucing nggak kebagian tulang, ngeliatin itu dimakan semuanya kan. Nah aku senang kalau orang yang pelit, tapi orang yang dermawan, yang suka sodako, nah aku benci orangnya yang Muhammad. Cuman sedekahnya harus ikhlas, membantu janda, janda tua dibantu, janda muda dibantu. Dibantu, ikhlas ya. Jangan nih apa namanya DP, jangan pakai DP tuh, nggak boleh DP ya. Tuh jadi ini nggak boleh apa namanya ngasih janda jamur, janda di umur, jamu janda muda DP ya, nggak boleh DP, sodako, jangan DP. Tuh ya bantu ya. Nah, itu Pak Sarula ya, gitu kan. Jadi kalau ngebantu janda secara ikhlas, jangan pancing nggak boleh. Yang berikutnya wasannya sarah mu'minun hasanul khuluq. Yang berikutnya adalah yang aku menjadi musuhku yang Muhammad dari golongan umatmu adalah mukmin yang berakhlak baik. Yang akhlaknya baik terpuji, aku benci itu. Ya. Yang tua akhlaknya baik pada yang muda, yang muda punya akhlak kepada orang yang tua. Alim ulama akhlak punya baik kepada yang namanya orang-orang awam. Orang awam hormat sama alim ulamanya. Umaro menghormati ulama, ulama menghormati umaro. Orang yang berakhlak baik dalam situasi bagaimanapun juga menjadi musuh-musuh iblis. Aku perangi mereka yang Muhammad. Yang berikutnya ada lagi, ya. Wazaitu asyara yang 13, mu'minun yunfa'un nas. Manusia yang bermanfaat bagi orang lain, ada manfaatnya. Ya, aku benci Muhammad kalau ada orang tingkah lakunya, amalnya selalu ada manfaatnya buat orang lain. Punya harta manfaat, punya ilmu manfaat, punya tenaga manfaat, punya doa manfaat. Tuh kayak Bang Denny semua serba manfaat, senyumnya pun manfaat. Ya kan tuh. Ada orang lagi kesel, disenyumin sama dia, manfaat. Ya jadi memberikan manfaat. Harta nggak punya dengan harta, harta nggak punya dengan tenaga, tenaga nggak punya dengan doa nggak punya dengan senyuman. Ya Bang Asgaf memberikan manfaat dengan senyuman. Besok praktekin dari pagi sampai sore senyuman buat orang. Buat kelurahan dah ya, insya Allah ya. Kasih Grogol. Yang berikutnya lagi adalah 14 ya, hamilul Quran ya. Yang menjadi musuhku yang Muhammad ya terhadap umatmu, kata iblis, orang yang selalu membaca Al-Quran, membuka mengenai Al-Quran, yadimul qiraati, dan membaca Al-Quran, membuka Al-Quran dan membaca Al-Quran ya. Tuh ya, satu hari satu ayat baca ya, walaupun cuma bacanya kulhu ya tapi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Datang ini, rapi kondangan yuk. Shadaqallahul azim. Kamu datang nanti keburu habis ya. Makanannya. Tutup dah. Yang penting baca ya, Bang, baca sama sekali. Lalu yang yang terakhir adalah qaim bil laili wan nasin niyam. Yang aku benci ya Muhammad dari golongan umat Islam, aku perangi mereka, kata iblis, orang yang selalu bangun di tengah malam di saat orang lain tidur, banyak tahajud ya, banyak tahajud, banyak munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini akan mendapatkan ya naungan Allah kalau di malam hari dia munajat. Doanya dikabul oleh Allah, mustajabah. Aku benci, kata iblis, pada orang bangun tengah malam, dia sholat, dia qiyamul lail di saat orang lagi tidur. Saya yakinlah ya seluruh jamaah Masjid Al-Akhir jadi benar kalau malam pada bangun semuanya. Ya yakin bangun, tahu apa yang bangun, pokoknya bangun lah ya. Tuh, saya yakin semuanya kalau malam pada kamar mandi semuanya.
Tikungan. Balik lagi. Nah inilah 15 golongan manusia yang menjadi musuh iblis. Bersyukurlah kita kalau dibenci iblis. Ya, lebih baik dibenci iblis daripada dibenci Allah dan dibenci Nabi. Ya, apalagi sampai kita menjadi teman-teman iblis, sohib-sohibnya iblis, menjadi CS-nya iblis, siap-siap masuk neraka bersama iblis. Nauzubillah min dzalik. Inilah mudah saja ada manfaatnya. Al-haqqu minallah wa khalaqtum minni. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan kata, kesalahan baca, merupakan kesalahan dari diri saya sendiri. Insya Allah berada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.